Halo teman-teman, di zaman sekarang membuat film atau konten untuk media sosial semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda atau yang berjiwa muda. Tapi harga kamera yang bisa diandalkan dan praktis untuk membuat video tidak murah dan juga rumit. Di masa lalu, lini kamera FX Sony hanya ditujukan untuk profesional cinematographer dan production house. Harganya terlalu tinggi untuk dijangkau oleh amatir, pekerja lepas atau freelancer, dan juga pemula di bidang filmmaking. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa tahun terakhir Sony banyak mengembangkan kamera lini FX cinema-centric yang ukurannya sangat compact dan juga harganya semakin terjangkau. Sony FX30 bersensor Super 35mm format atau APS-C 26MP dengan Sony E-mount. Saya merasa Sony FX30 ini dirancang sebagai jembatan untuk teman-teman generasi muda yang beraspirasi untuk menjadi content creator dan filmmaker. Kamera ini punya fitur yang fleksibel untuk pemula maupun profesional. Untuk pemula atau hobis, biasanya ingin hasil video dengan warna yang matang langsung dari kamera, sehingga tidak perlu banyak editing atau post-processing lagi. Sedangkan untuk yang profesional, biasanya akan shoot video dengan log gamma, dan kemudian mengaplikasikan LUT dan color grading yang sesuai dengan konsep. Cinematographer profesional yang menggunakan lini Cinema FX Sony biasanya juga syuting dengan mode Cine AI, yang intinya adalah syuting di salah satu base ISO di FX30 ini 800 atau 2500, tujuannya untuk menghasilkan kualitas gambar yang terbaik dan juga untuk fleksibilitas dalam post-processing. Dan untuk mengatur teranggapnya, profesional akan mengatur exposure index kurang lebih sampai 2 stop. Untuk teman-teman yang ingin hasil gambarnya langsung matang dari kamera, di FX30 ini kita bisa pilih S-Cinetone misalnya, tone khas Sony yang ada di lini Cinema kelas atas Sony. Dan kalau teman-teman punya LUT sendiri, kalian juga bisa upload ke dalam kamera ini dan langsung diaplikasikan. Di sisi lain, sistem autofocus dari FX30 ini bekerja dengan baik seperti layaknya kamera Sony yang lain. Termasuk dengan lensa yang termasuk baru yang pernah saya coba, yaitu Sony 15mm f1.4 untuk kamera APS-C. Dan juga tentunya akan berlaku untuk lensa-lensa Sony yang lain, baik yang APS-C ataupun yang full frame. Kamera ini juga mendukung perekaman video sampai 4K 120fps untuk slow motion, tapi ada sedikit cropping. Sehingga penampang sensor itu lebih kecil, oleh sebab itu saya menganjurkan kalau misalnya teman-teman mau 120fps, syutinglah di kondisi cahaya yang cukup. Fitur-fitur yang membantu untuk memuluskan perekaman video ini cukup lengkap. Ada full size HDMI, external audio port, ada tiny light di depan, di belakang, dan juga di layarnya ada red frame ya. Membantu sekali untuk memberi tanda bahwa video sedang rolling. Menu di FX30 seperti FX3 juga yang sudah terorganisasi
lebih rapi dibandingkan dengan kamera Sony generasi sebelumnya. Touchscreen juga efektif dan kita bisa swipe screen untuk menampilkan quick menu. Yang kadang bikin pusing adalah Sony punya beberapa kamera dengan spesifikasi yang hampir sama. Katakanlah ada Sony Alpha 6700 yang punya sensor 26 megapiksel dan juga spesifikasi video yang hampir sama. Perbedaan utama FX30 dengan Alpha 6700 terletak di built-in fan dan desain dari bodi kameranya. Dengan adanya built-in fan, menjamin tidak adanya overheating saat kita butuh merekam video dalam jangka waktu yang panjang di kondisi cuaca yang panas. Kedua adalah desain yang berbentuk kotak yang punya banyak thread untuk memasang berbagai aksesoris, atau kita ingin memasang kamera ini di rig yang spesial. Letak threadnya tersebar di bodi kamera ini. Di kamera fotosentris seperti Sony Alpha 7 atau Alpha 6000-an misalnya, kita tentunya perlu cage yang membuat volume menjadi lebih besar dan berat. Aksesoris untuk input XLR, audio profesional juga tersedia, membuat saya bisa menggunakan mic yang lebih baik untuk merekam video secara langsung. Dan sekaligus handle-nya bisa digunakan untuk low angle shooting dan handlingnya lebih stabil daripada memegang kameranya secara langsung. Overall, saya sangat merekomendasi kamera ini buat teman-teman yang beraspirasi menjadi sinematografer profesional, tapi memiliki budget yang terbatas. Freelance videographer saya rasa juga sangat cocok untuk menggunakan kamera ini, karena sistem kamera dan lensa APS-C relatif lebih murah daripada sistem kamera full frame. Sejak firmware 3.0 FX30 dan abangnya Sony FX3, kini bisa merekam dalam format DCI 24p, yang biasanya digunakan untuk produksi film sinema, sehingga kamera ini siap menjadi B-cam untuk digunakan bersama dengan kamera sinema utama. Keuntungannya adalah tone dan warnanya bisa disinkronisasi dengan lebih mudah saat editing dan juga post-processing. Bagi yang syutingnya di tempat ekstrim dan perlu kualitas slow motion 4 kali yang lebih bagus, atau untuk Netflix, lebih cocok memilih Sony FX3 yang sudah Netflix approved. Dan jika teman-teman membutuhkan kamera yang lebih lengkap fitur sinemanya, boleh mempertimbangkan Sony FX6 yang telah memiliki built-in ND, port audio XLR built-in di bodinya, dan punya konektivitas profesional seperti timecode dan SDI. Semoga informasi tentang Sony FX30 ini bisa membantu teman-teman sinematografer muda yang mencari kamera entry level untuk mulai berkarya. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye.